Halo teman-teman Tech Connect, apa kabar? Selamat pagi, siang, atau sore, dimanapun teman-teman berada. Kita ketemu lagi di podcast Tech Connect People Story, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, mudah-mudahan teman-teman di Tech Connect sudah tahu, tapi kalau misalnya belum, nanti kita juga akan coba tanya sosok tamu spesial kita hari ini. Kita kenalan dulu ya teman-teman, walaupun mungkin kalau namanya juga sebenarnya sudah, Bapak sih sebenarnya harusnya udah terkenal, Pak. Baik. Kalau misalnya belum terkenal, mungkin memang nanti kita coba cari tahu nih, Bapak siapa atau Bapak tuh lagi ngapain aja, nanti mungkin kita cerita dari situ. Kita kedatangan sama Pak Satyo. Pak Satyo ini saat ini adalah Chief Human Resources Officer-nya kita, teman-teman. Mudah-mudahan udah tahu ya, kalau misalnya belum tahu nanti kita ngobrol. Pak Satyo, apa kabar Bapak? Kabar baik, salam sehat. Oke, ini Bapak ini udah usia segini tapi kelihatan fit. Biasanya ngapain aja nih Pak? Ya, kehidupan sehari-hari lebih banyak satu menikmati hidup. Artinya mensyukuri apa yang menjadi anugerah Tuhan. Yang kedua harus selalu sehat. Karena dengan sehat, akal pikiran, kemudian kita punya hati nurani dan emosi menjadi selalu sehat. Oke, luar biasa positif ya teman-teman. Tone-nya dari awal ini sesuai sama spirit value-value-nya kita nih, positif. Nah, Pak Satyo mungkin boleh cerita. Pak Satyo saat ini kan Chief Human Resources Officer. Ini sebenarnya role-nya Bapak itu menangani apa aja sih Pak? Karena kan in terms of title keren gitu. I mean like Tech Connect is a big company as well. Nah kira-kira biar teman-teman tahu nih sebenarnya Pak Satyo itu sebagai Chief Human Resources Officer atau CHRO itu tugas tanggung jawabnya seperti apa Pak? Iya, baik. Tugas saya adalah sebetulnya terkait dengan dua hal, people dan culture. Jadi kalau di grup kita, itu people culture itu menanganin seluruh proses mulai dari hiring to retiring. Karena sedemikian kompleksnya, saya juga menjabat di holding itu sebagai people committee. Kalau people committee agak berbeda karena dia sifatnya kayak COA. Jadi lebih ke spesialistik untuk menanganin ada 4 bagian, yaitu talent acquisition, kemudian talent management and development, kemudian reward and performance. Jadi sudah ada 3 ya. Yang terakhir itu sendiri adalah tech culture leadership. Nah itu kalau di holding. Tapi tech and culture itu masuk di Bapak ya berarti ya? Iya, tech and culture. Tech and culture. Jadi teman-teman people and culture tapi ada sisi tech-nya ya. Iya. Mungkin apakah itu jadi ada kaitannya dengan kenapa kita pakai nama Tech Connect nih Pak? Nah ini yang role saya yang ketiga. Saya diberi tugas baru oleh organisasi untuk membuat kaitannya antara penggunaan teknologi termasuk AI dengan mengkaitkan dengan kita punya university, Institut Teknologi Sains Bandung. Oke, ITSB ya Pak ya? Ya, itu adalah ITB, Institut Teknologi Bandung ITB dengan Sinarmas. Nah, kaitannya itulah sehingga tech culture-nya menempel. Begitu. Berarti sudah mulai dari perguruan tinggi, kemudian it's going to supplying to the potential employees, not only for Sinarmas, tapi harapannya seharusnya buat Sinarmas Pak. Betul. Bagaimana nih Pak? Memang tujuan awal adalah bagaimana mengkaitkan hubungan kampus dengan industri. Pilar itu yang diberikan oleh organisasi supaya kita menjadi melek terhadap teknologi. Kenapa? Mungkin saya cerita sedikit mengenai Sinarmas ya. Sinarmas ini kira-kira yang ada di bawah organisasi kita itu ada 200 perusahaan. Cukup besar dan mereka basically adalah konvensional bisnis yang menuju ke arah 4.0. Nah dengan demikian
cukup banyak kegiatan people and culture yang harus difasilitasi sehingga managing orang yang kira-kira jumlahnya 100.000 tidak gampang tanpa menggunakan budaya teknologi tadi. Jadi supaya teman-teman profesional juga mengerti teknologi, maka kita bawa kampus untuk bring ke industri. Sebaliknya kampus juga belajar nih, industri lagi ngapain. Nah, connecting the dot inilah yang membuat kami berpikiran bahwa tech culture menjadi wadah yang bagus untuk menyiapkan transformasi industri dan juga transformasi HR. Oke. Nah, balik dulu nih Pak, kalau misalnya bicara Pak Satyo sendiri sebagai sosok profesional HR Pak, total berarti udah berapa puluh tahun Pak di HR Pak? Saya kira-kira ya sudah 32 tahun. 32 tahun teman-teman. Di sini pasti ada yang senyum-senyum nih, seumuran, lebih muda dari masa berkaryanya Pak Satyo di SDM. Nah, 32 tahun Pak, karena kan sekarang tadi udah bilang tech culture, kemudian membantu menyiapkan lulusan perguruan tinggi untuk siap di industri. Tapi kita masuk dulu ke yang di peranannya HR nih Pak. Selama 32 tahun, Bapak ngelihatnya perubahannya seperti apa Pak, peranan HR Pak? Baik, saya sebetulnya dulunya itu bukan orang HR. Saya dulu itu orang sales dan operation. Jadi kemudian saya ditugaskan oleh bos saya yang lama untuk menanganin hulu ke hilir. Jadi procurement, kemudian logistik, sales, operation, dan yang terakhir ngurusin orang. Ceritanya lucu, karena sebetulnya bisnis itu memang tergantung orang. Sehingga pada waktu saya sukses di bisnis, saya harus merestructuring bisnis-bisnis yang mereka yang lain, sehingga saya harus mengelola orang. Karena saya bisa buktikan bahwa bisnis itu bagus karena orangnya bagus. Nah, akhirnya tersesatlah saya di HR 32 tahun tadi. Nah, berarti sebelum 32 tahun lebih lama berarti ya Pak di dunia profesional kan? Berarti 35 tahun lebih berarti. Ya, kira-kira segitulah ya. Jadi saya transisi ke people sekarang sampai hari ini almost 32 tahun ya. In total sama operation sales mungkin 35 tahun. Sehingga kacamata saya agak berbeda dengan teman-teman HR. Jadi kacamata saya adalah bagaimana accelerate people menuju ke bisnis yang berorientasi kepada result, impact atau result. Jadi transisi yang Mas Flu tadi tanya, bagaimana HR dulu dengan sekarang? Kalau saya lihat, let's begin with talent card atau 9 box. That's what HR believe ya. Saya implementasi dua konsep tadi itu sejak 1990. Ketika itu saya pakai Macintosh. Ya, gambarnya Apple, Macintosh, gede itu kayak penyu model laptopnya. Itu udah implement 9 box. Nah, dulu kita believe bahwa dengan teori-teori kita yang kita pelajarin maybe 35 years ago, itu menjadi satu yang krusial. Nah, pada saat itu era industri itu mungkin masih menanam padi ya, kemudian revolusi industri, right? Kemudian restructuring industri, ada penggunaan mechanical dan sebagainya. 3.0 baru masuk. Dan 4.0. Masuk ke 4.0. Bedanya adalah kecepatan, kemudian massive perubahan, dan disrupted teknologi ke bisnis. Ini yang saya lihat HR dulu dengan sekarang berbeda. Karena kalau dengan memakai konvensional dulu, tidak akan bisa catch up dengan bisnis yang volatile dan uncertainty. Gitu. Karena sebenarnya kan dari salah satu teori yang saya baca ya di-share sama Pak Satyo juga sebenarnya teman-teman, bahwa kalau kita people itu salah satu contributing factor
to business goals ya Pak ya, selain faktor bisnis proses dan juga teknologi. Nah, tapi yang uniknya tadi Pak Satyo menyatakan Bapak pegang people and culture, tapi ada tech culture juga nih Pak. Nah, tech culture yang seperti apa nih Pak yang lagi mau dikenalkan dan biar teman-teman juga tahu bahwa oh sebenarnya Tech Connect ini ke depannya akan seperti ini. Karena kan tadi HR udah berubah, terus juga ada hubungannya dengan teknologi. Ini kayak gimana Pak? Biar mungkin teman-teman juga lebih, oh oke, ini arahnya akan seperti ini nih. Tuntutan harapannya Pak Satyo. Baik. Saya akan mulai dari perubahan paradigma. Kalau kalian lihat dari World Economic Forum 2023, Global Survey Industry menyatakan bahwa mereka agreed 60% gap terhadap industri teknologi atau disrupted teknologi ke dalam bisnis mereka. Sehingga dengan demikian para HR harus berubah dikotominya. Membuat culture teknologi itu harus ada. Atau yang disebut AI culture. Ya, mungkin di US sudah biasa itu AI, tapi di Indonesia mungkin 10 tahun lagi akan terimbas. Tetapi karena global economics, maka seluruh platform HR AI itu akan masuk juga ke Indonesia di dalam early stage. Jadi belum sampai ke augmented intelligence ya, tetapi baru sampai ke autonomous. Jadi pekerjaan-pekerjaan transaksi sudah masuk. Nah, bukan menghilangkan HR, tapi justru mengenabler HR untuk catch up tadi. Bahwa perubahan sangat cepat. Misalnya dalam rangka talent, saya lanjutkan tadi, 9box. 9box itu bukan dihilangkan, tetapi 9box itu menjadi lebih accurate menggunakan fungsi-fungsi teknologi. Salah satunya AI. Sehingga kecepatan kalau kalian menanganin 200 bisnis dibantu AI teknologi, itu lebih cepat. Nah, sehingga yang tadi Mas Flo tanyakan, perubahan apa yang harus dilakukan oleh HR? Yang pertama adalah designing mengenai culture AI di dalam HR. Saya bicara mungkin mengajak teman-teman HR di seluruh Indonesia. Jadi wacana culture AI itu cukup luas. Nanti kita akan bahas satu-satu kalau ada sempat ya. Yang kedua adalah defining mengenai bagaimana model-model HR teknologi yang bisa kita pakai. Platform dan sebagainya. Udah banyak berubah banget Pak dibandingin tahun awal-awal saya kerja. Kalau Bapak kan 35 tahun, aku ya baru separuh jalannya Bapak lah gitu. Betul. Gitu. Yang ketiga adalah global talent mobility. Ya, global talent mobility bagian dari proses ini. Kenapa? Karena dengan bisnis uncertain, setiap bisnis harus expanding mereka punya. Karena kompetisinya makin tinggi. Nah, 3 aspek ini yang harus mulai HR pikirkan. Gitu. Oke, tapi Pak, kayaknya juga sebenarnya teman-teman juga ada kekhawatiran ketika teknologi masuk, berarti keberadaan atau peranan teman-teman sebagai profesional HR itu kayak terancam. Itu gimana Pak? Ada kekhawatiran seperti itu? Atau mungkin ada tips dari Pak Satyo gimana untuk kita memberdayakan diri sendiri juga, karena tuntutannya cepat banget nih Pak. Ya katakanlah nggak hanya tahunan ya, tapi dalam mingguan, bulanan, update-nya sangat berubah kayak gitu Pak. Iya, seperti yang pernah saya ceritakan ya, atau saya share di Global People Magazine ya, kalian bisa lihat nanti bahwa wacana HR itu harus berubah adalah dimulai. Mungkin saya akan cerita dari bagaimana designing culture, sehingga culture itu bisa merubah HR kompetisi, kekhawatiran kita sebagai HR, terus bagaimana kita harus bertindak atau merubah. Jadi yang pertama saya akan kutip dari Einstein, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama, ya pasti tidak akan ada yang berubah. Hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Nah, dengan demikian juga HR. Menghadapi hal ini, sebetulnya para HR nggak perlu khawatir. Karena saya sebut di dalam diskusi saya dengan Global People Magazine, itu adalah ada 3 hal.
rewire, rebuild, rewire, recruit. Oke. Right? Rebuild means HR itu harus membangun dirinya menjadi diverse. Artinya kalau ilmu kita ada satu, social science, kita harus belajar komersial, kita belajar teknologi, kita belajar math, kita belajar Python kalau bisa. Ya, itu menarik. Nah, itu jadi rebuild. Kemudian yang kedua adalah rewire. Rewire mean you harus connecting. Semakin banyak pengetahuan yang kalian tahu mengenai komersial dan bisnis, semakin banyak kalian bisa melihat perspektif di dalam kerangka bisnis partner, yang sekarang bisnis partner juga di-challenge lagi itu. Ngapain lagi gitu, right? Nah, itu yang disebut rewire. Jadi kalian setelah rebuild, kalian harus rewire. Mulai mengconnect yang sekarang kalau yang lagi tren adalah penggunaan KPI menggunakan AI. Mengelola satu organisasi berbeda dengan 200 organisasi. Betul. Bayangin kalau AI itu membantu kita untuk mapping people, mengetahui dia punya matrix, apakah OKR, apakah scorecard, sehingga kalian in pattern bisa memperkirakan, mempredik talent itu lompatnya kemana. It's not, tidak lagi dikotomi ke dalam training need analysis yang berbasis kompetensi, tetapi menuju ke skill set, sehingga anak ini bisa dipotret dengan AI kemana. Dan sekarang udah banyak platform merewire ini. Apa yang kita punya, tidak menghilangkan. Jadi yang tadi apakah HR hilang? Enggak. Justru memperkuat tadi dengan rebuild dan rewire. Nah yang ketiga adalah recruit. Nah HR bagaimana merekrut dirinya? Rekrut itu artinya mulai mengkomunikasikan dengan rebuild dan rewire, rekrutnya lebih melihat kecocokannya. Misalnya nih sekarang saya bahas lagi di talent, kita banyak talent itu sudah memakai AI, right? Jadi di situ kita bisa melakukan rekrut dari kita. Apa yang kita punya, data-data, dan engine machine learning-nya akan belajar. Ya. Disitulah tahapannya nanti menjadi bukan hanya autonomous, yang robot tanpa pikiran, hanya eksekusi dari analog ke digital. Tetapi sudah masuk ke augmented intelligence, which is human and machine itu bekerja sama, tetapi prior to human, karena dia yang mengkoreksi. Sehingga lama-lama engine-nya ini mempunyai intelligence untuk mulai menyamakan gerakannya. Dan HR-nya jadi berpikiran ke analytics, naik satu step, karena sebagian, maybe 70% of human job akan dibantu oleh engine. Betul. Nah, kalau stage ini udah tercapai, Flu, kamu naik lagi ke satu yang disebut autonomous intelligence. Wah, itu mungkin maybe 20 years from now ya. Sehingga HR itu tidak lagi ada dikotomi training, recruitment, development. Yang ada apa? Product manager. Understand ya? Kemudian HR Scrum. Jadi dikotomi divisi itu lama-lama sudah nggak ada karena semuanya dibasiskan kepada penggunaan teknologi. Oke, berarti ini udah dimulai digunakan di tim HR Pak Satyo juga berarti ya Pak ya? Di ya, jadi kita sekarang ini sudah mulai merubah wajah. Kalau Mas Flo lihat, kita itu dari 2015 ya, membangun tatanan HR yang dulu what we believe until today, Dave Ulrich sebagai Bapak HR, right? Dia membelah HR itu menjadi 3 fungsi. Betul. Kemudian kita elaborate lagi dengan adanya squad HR, Scrum HR, Meta First Organization, kemudian Holacracy Organization. Ada beberapa bisnis kita yang masih Pyramid Organization. Nah ini adalah bagian transformasi HR tadi. Sehingga menuju skill yang lebih besar dan kita siap menanganin HR transformasi tadi. Oke. Nah Pak, balik lagi karena kan sebenarnya perusahaan yang dihandle tadi ratusan Pak. Baik, ya. Dan kemudian bervariasi nih. Yang saya tahu nih sejauh ini kan yang udah well established ya ada mining Pak. Kemudian financial services. Financial services pun banyak juga multi finance, insurance, banking.
dan bahkan kreatif industri kita juga udah masuk ya. Iya. Crypto dan FMCG pun ada, Iya. plus pharmaceuticals. Those industries kan bervariasi, Pak. Iya. Apakah memang the way you see it, Iya. itu bisa implemented to any industry atau gimana, Pak? Karena kan memang jadinya ya change of mindset juga nih, Pak. Iya. I mean like what you believe and what Yeah. these people believe, untuk mentransformasinya itu kira-kira gimana, Pak? Iya. Ada 6 poin, tapi saya akan cerita 3 besar dulu. Bagaimana merubah paradigm atau yang tadi kita bahas culture belum sempat. Ini adalah fondasi dulu, menciptakan culture yang berbau teknologi atau disebut tech culture atau tech leadership. Kita dulu portfolionya masuk ke kripto, bagaimana menciptakan tech leadership di kripto kita, dan berhasil. Terus kita belajar itu flow. Jadi yang pertama itu adalah AI iterate atau teknologi iterate. Mari teman-teman HR mulai belajar yang paling at the beginner, people analytics. It's not kindly you learn code. Ya, bukan coding ya, bukan teknikal, tapi you just learn using Excel. Crazy kan? So we have Excel, but we don't know how to use and explore Excel. Nah, dari situ maka sudah mulai ada tech iterate dengan menggunakan Excel saja. Kita bisa melakukan regresi, korelasi, eksperimen study, dan sebagainya. Yang membuat itu kita kembangkan menjadi bukan hanya prediktif ya. Karena kalian sudah bisa memperkirakan masuk ke era preskriptif dan yang terakhir kognitif. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat yang tadi saya bilang bahwa karena bisnisnya berubah cepat, Flu. Betul. Maka kita harus mengasah orang-orang itu menjadi super job. Di skala lini yang you bilang tadi 200 itu kan ada yang mature, ada yang nggak mature. Bagaimana mereka siap? Create dulu super job. Super job artinya ada inclusion. Yang which is super job ini a part of DEI. Diversity, inclusion, ya kan? Equity. Itu harus karena diversity itu lebih bagus dari homogen. So flashback lagi. Orang HR-nya harusnya campuran, Flo, untuk merubah tatanan ini dari seluruh 200 bisnis. Karena kita harus punya agent of change. Jadi HR-nya kalau bisa kumpulin dari orang math, dari orang statistik, dari engineers, dari physics. Jadi nggak hanya psikologi aja ya Pak ya. Kalau dulu kan selalu identik HR itu psikologi, hukum, teknik industri. Betul. Benar-benar spesifik gitu lah. Betul. Nah, dengan you diverse, maka kalian akan saling belajar. Saling menjadi kekuatan baru. Nah, ini menjadi change agent supaya bisa melakukan perubahan fundamental yang step by step sehingga bisnis 200 tercover untuk mindset dan paradigm tadi. Yang ketiga adalah tadi ingat nggak yang saya sebut adalah bagaimana DEI itu harus masuk ke HR. Betul. Jadi baik itu kita bicara DEI itu sebetulnya bersinggungan dengan ESG lah, ya, environmental, social and governance. Nah, itu juga harus ditangkap antara DEI dan ESG. Jadi ESG-nya itu adalah bagaimana kita menciptakan environment yang lebih bagus dengan cara pandangan yang berbeda. Menggunakan, ini kan ESG ini kan sustainability. Jadi bagaimana ESG itu masuk ke dalam fungsi-fungsi HR. Begitu. Oke. Nah, Pak Satyo, ini kan perubahannya sangat cepat. Tuntutannya juga banyak, Pak. Kalau yang dari cuma beberapa menit Bapak ceritakan aja tuh kayak harus banyak belajar nih Pak, harus banyak meluangkan waktu untuk baca atau istilahnya kalau kita pakai gelas lah, jangan sampai merasa gelasnya udah penuh gitu. Nah, ada tips nggak nih Pak buat teman-teman biar semangat, either semangat atau tetap terus untuk oh iya aku masih harus perlu diisi, aku nggak boleh puas nih karena kan kecenderungan kita adalah aku udah begini kok Pak, ngapain lagi? Karena istilah gitu kadang-kadang orang ada perubahan merasa bahwa why should I change? I mean like
ya tadi Bapak bilang kalau Iya. kita melakukan hal yang sama, Iya. hasilnya akan sama. Tapi kan ada juga kecenderungan Iya. orang untuk, ya kenapa saya harus berubah, kenapa saya Iya. harus belajar ini. Nah, kira-kira Iya. gimana Pak Satyo? Ada tipsnya nggak? Iya. Karena Bapak di usia sekarang, pengalaman Bapak, tapi kayak you keep Iya. on reading, sharing, dan segala Iya. macam. Nah, buat teman-teman yang masih menuju ke situ gimana Pak? Baik. Jadi kalau kita menyadur dari TEDx ya, saya melihat waktu itu presentasinya bagus bahwa kesuksesan manusia ternyata bukan dari hanya edukasi, bukan hanya dari edukasi, tetapi dari yang namanya grit, G-R-I-T, right? Nah, dari grit itu muncul bahwa kemampuan kita itu sebetulnya di dalamnya itu ada ability untuk selalu membuat dirinya itu eksis. Atau dibilang itu you harus spirit win-nya itu harus muncul terus. Supaya tidak grogi, supaya confident, supaya you eksis bagaimana sih caranya. Supaya sustain gitu. Mau nggak mau, kalian itu harus merubah diri kalian bahwa kalian itu jadi confidence. Kalau untuk menjadi confidence, minimal kalian itu tahu permasalahan. Misalnya sebelum meeting sama bos, ini apa nih bahannya nih yang harus saya persiapkan. Demikian juga ketika kita menghadapi tantangan tadi, kalau kita belum tahu, kita harus baca. Simple like that. Nah sekarang itu my life ya. Kenapa saya di usia sekarang seperti ini? Yang pertama, kita akan obsolete kalau kita tidak mau berubah. Betul. Ya kayak dinosaurus lah ya. Dia obsolete gitu. Nah, demikian juga kita. Dinosaurus sudah punah, Pak. Udah Udah punah. Iya. Karena dia obsolete karena nggak bisa adapt. Nggak adjust ya. Right? Jadi adaptif yang sekarang kita hadapi betul-betul crazy. Maksud saya untuk mencapai adaptif tadi. Adaptif sekarang bahkan Michael Porter sebentar lagi obsolete juga karena uncertainty. Strategi adaptifnya adalah menimba segala pengetahuan yang muncul. Yang sekarang nggak perlu lagi kuliah jauh-jauh. You bisa akses kemana aja. Di usia saya sekarang, saya udah ngambil apa nih, Flo? Satu, teknologi trainers. Di situ saya belajar bagaimana mencari funding. Bagaimana saya belajar membuat startup. Bagaimana saya belajar setelah dari laboratorium to market, komersial. Dari R&D-nya dulu, dari R&D-nya dulu. Kemudian betul, sampai ke komersial. Saya belajar juga bagaimana metodologi alpha test, beta test, pen test sampai ke komersial. Yang kedua, saya juga belajar sosial media marketing menggunakan AI dari Curtin. Yang pertama dari Cambridge, ya kan? Yang ketiga, saya masih belajar AI teknologi, people analytics menggunakan AI dari Cornell University. Yang keempat, saya juga belajar nih finance restructuring yang berbasis teknologi yang dari INSEAD. Tuh, masa kalian kalah nih sama saya? Kenapa saya mau? Karena saya belum tahu. Iya, mencari tahu, kemudian baca, kemudian jadi ketika ngobrol pun jadi lebih berisi ya. Iya, lebih confident. kayak yang this is someone that I could look up to gitu loh, bukan yang ya wis jadi ketika jadi HR ya itu aja. Jadi teman-teman sarannya sebenarnya adalah untuk terus belajar nih. Jadi soalnya gini Pak, masih ada yang pakai patokan ini bukan job deskku, ngapain aku harus ngerjain ini. Kayak gitu loh Pak. Jadi kayak yang saya bilang mereka ada kekhawatiran, tetapi juga kayak ketika diminta atau dipush untuk kesana, you have to leave your comfort zone atau belajar dari ini, apakah memang something missing atau gimana nih Pak? Maksudnya Bapak ngelihatnya dari sisi ada dari Bapak yang dari helikopter view-nya, apakah jangan-jangan missing link-nya di mana tuh Pak biasanya? Jadi itu sebetulnya kalau kita mau jujur, human itu sebetulnya dibagi dua, Flo. Kalau teori kita orang HR, teori lama ya, antara tahu dan mau.
Ingat nggak? Jadi ada orang yang nggak tahu, tapi nggak mau, itu yang parah. Parah nih, gitu kan. Tetapi ada orang yang nggak tahu tapi mau. Dus dikotomi itu yang harus dikalahkan. Yang mengalahkan tuh diri kita sendiri. Dia itu yang penting ada kemauan. Tapi masalahnya orang ini kan nahan karena dia nggak mau. Apakah terlepas dari waktunya nggak ada, ataukah males, atau mau ngatur waktunya kurang oke, Pak. Ya, itulah. Tapi sebetulnya basisnya bahwa semua orang tuh dibekalin oleh Tuhan itu kemauan. Sebab kita hidup di dunia ini nggak free, right? Jadi kamu harus bisa independen dengan kakimu sendiri. Lah kalau bapaknya udah kaya ya mungkin ya teori ini nggak berguna gitu. Tetapi ada banyak orang kaya yang masih pakai teori ini. Karena ada spirit kemauan tadi yang tadi saya sebut grit tadi. Iya, termasuk di dalam grit tadi. Jadi yang penting mau gitu. Dengan bekal mau, akal budi jadi nambah loh. Sementara hati nurani tumbuh. Makanya hati nurani ini harus dekat dengan Tuhan. Supaya benar dan salahnya itu ada. Jadi kalau ditegur, karena nggak pernah dikipas dengan Tuhan, teguran itu menyakitkan. Kaget. Nggak bisa nerima. Ya. Baper. Ya. Terus akhirnya emosinya jadi muncul. Nggak balance. Mungkin itu ya Flo ya, secara garis besar, mari saya ajak teman-teman supaya menambah akal budi, hati nuraninya juga harus dekat sama Tuhan, sehingga emosinya terjaga. Iya. Nah Pak, Bapak kan masih terlihat fit. Pokoknya Bapak tadi bilang, sehat gitu. Yeah. Nah, ngatur waktunya gimana Pak? Maksudnya dengan sebagai CHRO, Tech Connect tadi, hundred of companies, thousand of employees, those changes of trend, and then you keep on updating yourself. How do you manage your time nih Pak untuk semuanya tetap balance? Karena kayak teori kesannya gampang ya teman-teman, kayak yang Pak Satyo enak, udah posisinya udah tinggi gitu. Nah, mungkin bisa berbagi kayak teman-teman nih untuk this is something doable for me, kayak yang oke, berarti aku bisa nih pelan-pelan lah, mungkin nggak langsung ekstrim gitu, langsung mau tahu semuanya kan kadang-kadang waduh, berarti mesti baca banyak kan, padahal Bapak juga selalu bilang sebenarnya sama kita juga sebagai timnya Bapak, ya jangan langsung dikunyah semua, tapi mungkin bisa kasih tips dulu Pak, dikit-dikit gitu. Jadi sebetulnya kalau kita sadarin ya, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Tuhan itu yang pertama pasti harus dekat dengan Tuhan. Itu sebagai modality. Yang kedua, setelah diberi kehidupan sama Tuhan, kita harus bersyukur. Bersyukur itu ya nerimo. Karena saya jadi direktur kan dulunya staff juga. Jadi persoalannya sama. Nah, kalau sudah bersyukur, itu bisa menikmati. Tapi kalau kita nggak pernah bersyukur, mau dapat miliaran dolar, tidak akan bisa menikmati. Nah, inilah kuncinya. Nah, sehingga pada waktu saya masih staff, manager, saya berprinsip kepada ini. Sehingga dengan bersyukur itu saya selalu berbagi sama orang. Ya, sehingga saya bisa menikmati hidup. Caranya bagaimana menikmati hidup? Mulai membagi waktu saya untuk pekerjaan dan kesenangan. Jadi kadang orang, kerja aja deh supaya bisa beli rumah gitu. Itulah yang menghukum kalian menjadi pekerja tulen sampai lupa badan kalian menjadi rusak. Jadi disyukurin aja kalau kita cuma bisa beli rumah tipe 21, nggak apa-apa, yang penting menikmati. Menikmati itu caranya bagaimana? Kalian bisa membagi waktu antara kerja dengan kehidupan family, keluarga, anak, atau kalau masih single, bisa menikmati hidup dengan gaya kalian sendiri. Misalnya, kalian punya hobi, mancing, ngobrol, ngopi, itu kan hobi. Itu lakukan, karena itu bisa buang stres. Nah, saya pada waktu dari staff sampai manajer, sampai direktur, itu saya lakukan konsisten, Bro. Jadi saya kalau sudah pulang dari kerja, jam 6 sore, maka selalu beraktivitas. Ikut olahraga, karena saya senang olahraga. Koreksi.
saya masih WA-an kok Bapak malam-malam. Ya. Kerjaan. Kan nggak apa-apa juga sambil apa itu pakai Sepedaan. electric bike masih bisa baca. Tapi kalau usah pakai bike yang benar mungkin jawabnya delay. Atau pada saat saya break. Jadi saya betul-betul bisa mengimbangin stres saya. Stres saya itu yang buat mantap. Oke. Jadi teman-teman balancing memang nggak mudah dan Pak Satyo sendiri mengakui dari Pak Satyo merintis dari staff sampai di posisi sekarang tadi kalau teman-teman ingat dari sales ya Pak ya. Yeah. Belajar operations, procurement, Yeah. ngurusin orang. Jadi justru malah karena Pak Satyo bisa perform baik di pekerjaannya, justru mulai dikasih tambahan mainan ya. Betul. Kayak gitu. Jadi justru kalau ngelihat sebenarnya garis singkatnya, you accelerate well, you perform well, and then you're being given trust yang lebih besar ya. Pelan-pelan dan nggak langsung brek sebenarnya. Tapi ketika di situ bisa fokus, bisa deliver, dan nggak pernah puas untuk, oh ya udah aku hanya orang sales stock, aku hanya ngerjain sales stock. Enggak, ternyata justru Pak Satyo juga udah berbagi inspirasi nih dari pengalaman Pak Satyo dari sales. When you learn a lot of things and you keep on filling yourself, ibarat gelas teman-teman, jangan ini mungkin ada beberapa yang sudah obsolete di lacinya dibuang-buang dulu ya Pak ya. Baru diisi yang baru lagi. Tadi kayak bahkan sampai 35 tahun masih belajar hal baru yang nggak cuma HR doang. Financial belajar, teknologi belajar, semuanya belajar. Jadi keep on learning juga ya Pak ya? Iya, ini ada cerita lucu nih Flo. Kenapa saya belajar AI, social media marketing? Ceritanya lucu, saya punya staff itu, dia lulusan S2 di bidang social media marketing. Saya minta tolong dia, on perspektif kalau saya masuk, mereka punya platform, saya nggak happy gitu. Susah nih, tangan saya nyari-nyari ini. Scrolling down atau nyari apa, nggak user friendly. Saya challenge dia, dia keluarin ilmunya, oh itu ini itu Pak. Oke, saya tunggu nih sebulan. Teori lagi. Nah itulah saya merasa ter-challenge. Mungkin anak buah saya ini kesulitan sesuatu. Akhirnya saya ngambil AI social media marketing. Terus sekarang saya mengimbangin anak buah saya itu, kalau dia ada skep atau teori atau satu function yang nggak benar, maka saya akan mengimbangin dia. Sehingga problem solvingnya jadi lebih bagus, dan sounds like menjadi collab, dan saya bisa memberikan authority yang lebih besar untuk misalnya menaruh satu engineer atau menaruh satu engine baru, yang mungkin di level anak buah saya itu terbatas karena authority. Nah itu yang saya pikirkan ya, membangun yang tadi, transformasi HR menuju teknologi, saya juga harus belajar lagi dan bisa bersama-sama menambah kecepatan perubahan HR teknologi tadi. Oke, luar biasa. Ini teman-teman semoga dari cerita Bapak ini bisa kebayang ya, maksudnya Bapak di tengah kesibukannya tetap harus mikirin banyak hal, tapi juga memastikan bahwa gelasnya Bapak jangan sampai luber, tapi tetap dibagi-bagi juga dan mikirin, oh kalau misalnya anakku kesulitan, misalnya kan Bapak istilahnya bapaknya anak-anak nih. Bapaknya anak-anak nggak cuma di HR doang loh, maksudnya bapaknya anak-anak karyawan Tekonex semua lah. Ya kan orang kan, oh ya ini kalau ada apa-apa pasti nyarinya yang lain pasti. Tanya Pak Satyo atau tanya timnya Pak Satyo gitu loh. Nah kan mikirinnya banyak nih. Nah, jadi masih nambah satu lagi anak kita, profesor doktor yang ada di teknologi science. Udah. Itu anak kita juga karena mereka dikotominya ke akademis. Bagaimana industri gap itu juga ngasih wejangan juga, Flo. Oke, wisdomnya masuk ya teman-teman. Maksudnya ini juga berdasarkan real pengalaman Pak Satyo selama 35 tahun ya. Mungkin masih 15 tahun ke depan masih akan berkarya terus nih Pak. Saya pernah kasih wejangan juga di HR conference atau di HR college ya. Bahwa
saya ini sudah sebetulnya veteran, Hmm. ya kan, dibanding kalian-kalian semua itu yang masih muda-muda. Jadi sebelum masuk usia veteran itu saya ingin memberikan sesuatu bahwa positively thinking kita nggak boleh berhenti, Flo. Jadi pikiran kita itu harus bergerak ya supaya kita awet muda. Alhamdulillah nih Flo bisa sampai 100 tahun. Amin. Nah, gitu bisa membimbing, paling tidak nggak membimbing kalian sudah obsolete ya mungkin ya, tapi bisa membimbing masyarakat setempat, anak, keluarga. Nah, mindset itu yang harus tumbuh. Sehingga bagi saya sekarang ini fungsi saya adalah satu, menciptakan suksesi buat bisnis, suksesi buat HR, kemudian mengayomin mereka dan memberikan best practice yang ada di dunia maya yang saya juga sekarang masih catch up. Masih belajar. Karena terus. itu bagian dari mungkin support saya ya setelah pasca veteran ini, saya lebih banyak mau membimbing supaya tumbuh lagi satyo-satyo lagi yang banyak itu di grup kita. Dengan ciri khas masing-masing ya Pak ya? Yes, dengan uniqueness masing-masing. Karena orang kan unik, berbeda. Ngurusin orang satu aja susah, apalagi ribuan. Betul. Apalagi ratusan perusahaan kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau aku rangkum nih, karena tanpa terasa udah hampir mau sejam Pak kita ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya prinsipnya kayak kesannya sederhana teman-teman, untuk nggak boleh berpuas diri, terus ketika di levelnya Bapak pun tetap belajar terus dan punya semangat untuk berbagi. Mungkin ada pesan terakhir Pak sebelum kita tutup nih, karena kadang-kadang kalau ngobrol kayak gini memang berasa kan kalau anak-anak bisa didongengin sama orang tua, tapi kan kalau dengar cerita sendiri kan memang real experience. Mungkin ada pesan terakhir Pak. Pesan terakhir saya terkait dengan transformasi, teman-teman. Jadi transformasi itu berangkat awalnya itu dari penciptaan bom atom. Ya, bom atom itu dulu nggak ada, diciptakan oleh Einstein dan kawan-kawan itu, atau MC kuadrat. Yang disebut transformasi adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Itu transformasi yang real. Tapi arti transformasi itu secara material tidak berubah. Kalau kalian manusia ya tetap manusia. Yang berubah adalah teksturnya, penampilannya. Kemudian selain penampilan, bobot isi kontennya. Tapi aslinya itu kalau logam ya logam, manusia ya manusia. Jadi transformasi itu kalian harus berubah. Memandang sesuatu itu tidak sempit dan selalu ingin tahu lebih banyak. Nah, dengan ingin tahu itu, kalian akan bisa membantu saya untuk melakukan transformasi HR menuju HR teknologi untuk mengimbangin sustainability business di, kalau bisa nih Flo, another 100 years. Karena kita sudah ada di 100 years dan kita harus mengawal another 100 years. Oke. Semoga teman-teman nangkep ya, dan menurut saya sih wisdom yang disampaikan sama Pak Satyo tuh simple, tapi mungkin juga jadi tantangan buat teman-teman. Bagi waktu, bagi fokus ke kerjaan, kesenangan tadi, biar balance, sampai ketika akhirnya reaching to our point, kita tetap berbagi, making sure ada sustainability juga tadi ya. Dan ya itu tadi, updating ourselves with the trends. Nggak cuma tren, tapi sebenarnya memahami juga sebenarnya itu impact-nya ke bisnis seperti apa. Jadi kita juga memperkaya diri kita sendiri juga, dan kita nggak boleh berpuas diri. Jadi teman-teman, itu sesi ngobrol kita hari ini Pak Satyo. Pak Satyo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita. Semoga teman-teman dapat manfaatnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sorry Flo, kalau bagi teman-teman kalau ada pertanyaan bagaimana Flo ini? Bapak mau ngasih nomor handphone langsung atau gimana? Kalau mau menghubungi Pak Satyo biasanya memang kan kantor, Bapak sebenarnya bisa ngantor di mana pun. Di mana aja dengan kondisi bisa. sekarang ya. Nggak cuma di Setiabudi atau di Tamrin ya. Betul. Karena kan tergantung Bapak dipanggil meeting kemana dan segala macam. Baik, Pak Satyo ada LinkedIn-nya juga ya? Iya, ada LinkedIn,
ada sosial media, juga kan. ada WhatsApp, ya nanti bisa tanya. Ya. Nanti kita akan share juga, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Satyo. Sama-sama, Bro. Mari. Terima kasih. Yuk teman-teman. Ya. Semoga berguna ya. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yuk.